Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Kemarin aku mendengar desas-desus bahwa Wu Shengshan melakukan kejahatan, mengeksploitasi pedagang yang lewat, dan mengganggu perayaan pernikahan. Mereka pantas mati. Sebagai putra mahkota dinasti Qianlong, aku berutang perdamaian kepada dunia dan keadilan kepada keluarga Situ. Situ Taili dan Chang Sheng mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mereka semua tahu putra mahkota memiliki motif tersembunyi. Namun, ia juga penuh perhatian. Ayah dan anak itu bersama-sama mengundang putra mahkota untuk makan malam. Selama makan malam, kakek-kakek Chang Sheng berulang kali mengundang putra mahkota untuk duduk. Tetapi ia dengan hormat dan tegas menolak. Ia ketakutan. Putra mahkota menyantap makanannya, berkeringat deras. Ia datang ke sini untuk memverifikasi rumor tersebut. Ia tidak menyangka orang-orang ini ternyata lebih kuat dari yang disiratkan rumor. Putra mahkota yakin bahwa siapapun dari pria parubaya ini dapat dengan mudah menjatuhkan dinasti Qianlong. Hal ini membuatnya merasa gelisah dan gelisah. Untuk pertama kalinya, ia menyadari betapa tidak pentingnya dinasti Qianlong dan kenyataan bahwa kekuatan adalah yang terpenting. Orang-orang ini tak terbendung atau terkekang oleh jumlah mereka. Satu-satunya pilihannya sekarang adalah menjilat Chang Sheng dan keluarga Situ. Untungnya, Chang Sheng sangat sopan kepada putra mahkota. Putra mahkota pun dengan mudah bersumpah setia kepada Chang Sheng, menjadi saudara tiri. Dengan dukungan Chang Sheng, putra mahkota dengan senang hati kembali ke dinasti, dan suksesinya pun telah ditetapkan. Selain putra mahkota dinasti Qianlong, banyak keluarga dan klan datang kepadanya. Mereka datang dari jauh, beberapa bahkan hingga 100.000 mil dari Huacheng. Mereka semua membawa hadiah mewah untuk Chang Sheng. Selama masa ini, pintu rumah keluarga Situ diserbu. Belum pernah sebelumnya keluarga Situ menikmati kejayaan seperti ini, semua berkat Chang Sheng dan kakek-kakeknya. Yang terpenting, semua ini berkat Tuan Yi, yang disebut guru oleh orang-orang berkuasa ini. Namun, terlepas dari kehadiran mereka yang menakutkan, para penguasa ini sebenarnya cukup santai. Mereka secara alami memperlakukan rumah Situ seperti rumah mereka sendiri, tanpa gentar. Hei, ini langkah yang tepat. Petik 2. Seorang pria sejati menonton pertandingan catur tanpa berkata sepatah kata pun. Jangan memberi perintah membabi buta. Lihat, aku membuat kesalahan. Langkah ini tidak dihitung. Zhao Tua, kenapa kau masih curang dan menyesali langkahmu? Apa kau tidak malu? Li Tua, kau menyesali langkahmu dulu, dan sekarang kau bilang aku tak tahu malu. Kau benar-benar tak tahu malu. Titik titik titik. Dua sosok melayang tinggi ke langit, dan suara dengungan keras bergema di udara. Pemandangan ini tidak asing bagi semua orang. Bahkan warga kota Hua pun terbiasa. Meskipun makhluk-makhluk kuat ini memiliki temperamen yang berapi-api, pertarungan mereka tidak mengganggu kehidupan sehari-hari mereka, kecuali kebisingan. Namun, banyak orang senang menonton bentrokan tersebut. Meskipun mereka terlalu jauh untuk melihat gerakan mereka dengan jelas. Bentrokan itu seperti pertunjukan kembang api, memukau dan luar biasa. Yi Feng dan beberapa pria tua lainnya minum teh, menyaksikan semuanya dengan acuh tak acuh. Pada malam hari, sekelompok pria tua mengurung pasangan muda itu di kamar mereka, melarang mereka pergi. Mereka mengaku kelelahan setelah latihan siang hari dan perlu istirahat lebih awal agar kultivasi mereka dapat berkembang pesat. Sebenarnya, mereka mendesak mereka untuk segera punya bayi. Chang Sheng, King Yi, apakah kalian masih menyimpan ramuan pemberian kakek? Ingat untuk meminumnya sebelum tidur. Itu baik untuk kalian. Ramuanku baik untuk generasi mendatang, jadi ingatlah untuk meminumnya juga. Titik titik titik. Baiklah, kakek. Ya, pergilah dan istirahatlah sekarang. Jangan keluar kamar kecuali perlu. Chang Sheng dan istrinya kembali ke kamar mereka, wajah mereka memerah, hati mereka gelisah. Hari baru saja tiba, dan para pria tua ini terlalu tidak sabar. Namun, pengantin baru memang bergairah. Pasangan muda itu saling memandang, masing-masing melihat kasih sayang yang tak tersamarkan di mata mereka. Malam semakin larut. Untuk mencegah siapapun menguping, para pria tua ini memasang penghalang di luar kamar Chang Sheng dan teman-temannya. Karena bosan, mereka mulai mengajar generasi muda keluarga Situ. Meskipun bakat mereka tidak biasa-biasa saja, mereka tidak keberatan, dan beberapa dari mereka menerima mereka sebagai murid terdaftar. Bagi anggota keluarga Situ muda ini, mereka sungguh diberkati. Nyonya Situ sangat hormat dan ramah, dan ia tidur dengan senyum di wajahnya setiap malam. Yi Feng tiba di kediaman Situ. Para tetua sedang bermain catur atau membimbing Chang Sheng dan teman-temannya berlatih. Melihat Yi Feng tiba, semua orang berhenti dan memberi hormat. Yang mulia, salam, saudara Yi Feng. Salam, Tuan Yi. Yi Feng mempertahankan senyum lembut dan melambaikan tangan dengan lembut, sama-sama. Melihat keadaan teman-teman lama ini, Yi Feng merasa benar-benar lega. Hati Chang Sheng bergetar karenanya. Matanya melebar, jantungnya berdebar kencang, dan ia tampak tak percaya. Awalnya ia berharap dapat mematahkan kutukannya dengan usahanya sendiri dan kultivasinya yang kuat, tetapi ia tidak menyangka. Setelah beberapa tarikan napas, ia merasa lega.
Ya, agar kakak Yi Feng dipanggil, guru, oleh para kakek ini, ia pasti memiliki kekuatan yang luar biasa. Bagi Chang Sheng sendiri, kutukan ini merupakan beban yang membebani hatinya, terutama setelah pernikahannya dengan Situ King Yi. Namun bagi kakak Yi Feng, itu hanyalah penyakit ringan, tak layak disebut sama sekali. Meskipun kutukan ini tidak berarti bagi Yi Feng, kutukan ini langsung melepaskan tekanan yang selama ini membebani hatinya. Rasa terima kasih Chang Sheng kepada Yi Feng tak terlukiskan. Perasaan hangat menggenang di hatinya, hidung Chang Sheng terasa perih, dan air mata menggenang di matanya. Situ King Yi dengan lembut menyeka air matanya dan memeluknya erat. Anak bodoh, cepat ucapkan terima kasih kepada kakak Yi Feng. Ya, Chang Sheng mengangguk, menahan isak tangis, terima kasih, kakak Yi Feng. Yi Feng tersenyum dan menepuk bahu Chang Sheng. Ah, saudara Yi Feng, kau mau pergi? Tanya Situ King Yi. Yi Feng mengangguk kecil dan berkata, aku masih ada urusan. Chang Sheng tampak sedikit kecewa. Ia buru-buru bertanya, saudara Yi Feng, berapa lama kau akan kembali? Mungkin paling tidak beberapa bulan, atau 100 atau 1000 tahun paling lama. Jangan lupakan aku saat waktunya tiba. Sampai kapan? Tanya Chang Sheng dengan heran. Cucuku sayang, bagi Tuhan, 10.000 tahun hanyalah sekejap mata. Li Da menghiburnya. Benar, cucuku sayang. Ketika kau besar nanti dan merindukan Tuhan, kami akan membawamu ke langit berbintang untuk menemukan Tuhan, kata Zhao Xing. Chang Sheng tertegun mendengar ini, dan ia tampak semakin kesepian. Yi Feng berkata dengan tenang, kalian semua memiliki rentang hidup yang tak terbatas. Perpisahan singkat ini untuk reuni di masa depan. Tak perlu bersedih. Aku selalu di sisimu dan akan selalu menjagamu. Para tetua membungkuk dan berkata serempak, terima kasih atas perhatian Anda, Tuan. Yi Feng menatap para tetua dan berkata dengan sungguh-sungguh, kalian telah mengembara dan berjuang sepanjang hidup kalian. Sudah waktunya bagi kalian untuk menetap dan menikmati masa tua kalian. Tinggallah di sini bersama Chang Sheng. Sesuka hati kalian. Kemudian, Yi Feng melirik Chang Sheng dan istrinya dan tersenyum lembut. Sosoknya perlahan memudar dan menghilang dari tempatnya. Chang Sheng mengulurkan tangan untuk meraih kakak laki-lakinya, Yi Feng, tetapi tangannya kosong. Ia tahu bahwa kakak laki-lakinya, Yi Feng, selalu ada di sana, ia hanya tidak terbiasa hidup tanpanya. Melihat wajah suaminya yang kehilangan, Situ King Yi menangkup wajah Chang Sheng dan menciumnya. Chang Sheng tiba-tiba mengerti dan kemudian tersenyum manis. Pulau Bayangan. Deretan gedung tinggi menjulang dari tanah, jendela kacanya yang besar memantulkan langit biru dan lalu lintas yang ramai. Keramaian lalu lintas menyatu menjadi sungai, berkelok-kelok di antara jembatan layang 3 dimensi. Pepohonan hijau berjajar rapi di sepanjang jalan raya, menyuntikkan udara segar ke kota metropolitan yang ramai ini dan menambah suasana yang semarak. Sungai yang gemericik mengalir melalui kota yang ramai, memantulkan gedung-gedung tinggi yang dihiasi lampu warna-warni. Pemandangan di depan kami menyerupai hutan kristal yang ajaib. Angin sepoi-sepoi membelai taman kota yang hijau nan rimbun. Rerumputan di tepi danau bergoyang bak wanita anggun menari, menciptakan riak-riak yang seakan membangkitkan gerakan musik yang tak terhitung jumlahnya, menciptakan lanskap perkotaan yang memikat. Kicauan burung yang merdu sesekali menambah vitalitas tak terbatas pada kota baru ini. Orang-orang dari berbagai kalangan sibuk dan berkarya. Seperti lebah yang rajin, mereka berkontribusi pada kota baru ini dengan cara mereka sendiri. Kepulan uap mengepul dari restoran-restoran pinggir jalan, mengepulkan aroma harum, menambahkan sentuhan kehidupan pada kota baru ini. Saat itu, penduduk Pulau Bayangan merasa puas dan bahagia. Di sebuah pasar pasca modern yang tertata rapi dan bersih. Zhu Rurong, mengenakan celemek hitam dan sepatu bot karet, dengan sebatang rokok menggantung di sudut mulutnya, menjajakan dagingnya. Namun, terlepas dari larangan pasar, ia tetap berteriak keras. Ini adalah kebiasaan profesional yang sudah lama ia jalani, sebuah hobi, dan ia merasa gatal jika tidak berteriak sehari saja. Mungkin karena seringnya pengunjung pasar, atau mungkin karena alasan tersembunyi, pengurusnya, Bibi Li, tidak menegakkan peraturan pasar dengan ketat. Pendekatannya yang manusiawi memberikan sentuhan kemanusiaan pada pasar yang bersih, rapi, namun agak dingin ini. Lingkungannya telah berubah, tetapi pasarnya tetap sama. Jalanan kota Pinjiang yang familiar. Zhu Rurong mengunyah sirih pinang dan bertukar pandang dengan wanita tua penjual tahu di seberang jalan. Di masa mudanya, wanita tua itu begitu cantik. Bahkan di usia senjanya, kebanggaan masih terpancar di matanya. Xiao Li, nanti aku potong daging untukmu, dan kau bisa membuatkanku tahu mapo, bagaimana? Pemilik warung daging rebus di dekatnya berkata sambil tersenyum, Babi Rong, tahu buatan kakak Xiao Li tidak bisa dimakan begitu saja. Bah, aku kan tidak bertanya, kenapa kau buang-buang waktu? Wanita tua itu tersenyum tenang, baiklah, Babi Rong, aku belum pernah masak sebelumnya. Potongkan aku daging khas dalam lagi, dan aku akan membuatkanmu daging khas dalam asam manis untuk dimakan dengan anggur. Babi Rong, dengan gembira, pergi memotong daging.
Di lorong pojok, Lu Daseng, mengenakan sepatu bot karet biru, bersandar di dinding, dengan santai memecahkan biji melon dan memperhatikan 3 orang bermain tuan tanah. 2 kartu yang sama, lebih besar darimu, 2 kartu tersisa. Sial, kau punya sepasang raja tersisa, kan? Hahaha, iya, pah. Bom raja, double. Salah satu dari mereka melemparkan kartu-kartu raja ke meja kayu, tampak sangat bangga. Kau curang. Kenapa aku selalu dapat bom kerajaan? Aku cuma beruntung. Siapa sih yang curang di permainan tuan tanah? Apa ini tawaran bagus? Beri aku uang, jangan teriak-teriak kalau kalah. Sial sekali, gerutu pria itu sambil mengerutkan kening. Setelah menghitung beberapa lembar, ia menatap Lu Daseng yang sedang melihat kartu-kartu itu. Ia berdiri dan berkata, aku tak bisa mengalahkannya. Aku tak mau main lagi. Kau, si pengumpul kotoran, sudah lama mengawasi. Kenapa kau tak ikut main saja? Aku saja, kau benar-benar nakal. Kata Lu Daseng dengan nada meremehkan. Ia hendak duduk, siap menunjukkan apa artinya banyak kotoran yang datang, tetapi dihentikan oleh sebuah suara. Kau tak bisa, biar aku saja. Yi Feng datang dengan senyum lembut. Ia berpakaian seperti biasa, jubah putih, biasa saja dan tanpa hiasan. Melihat ini, mata semua orang berbinar. Mereka semua berdiri dan berteriak kaget, Tuan, salam kenal, Tuan. Baik, Tuan, Anda kembali. Kami semua di sini untuk menyambut Anda, Tuan. Duduk, duduk, jangan terlalu sopan. Yi Feng melambaikan tangan dan tersenyum, ayo main beberapa ronde bersama. Sedikit berjudi memang menyenangkan, tapi kita tetap butuh hadiah. Bagaimana kalau kita minum-minum banyak malam ini, dan siapapun yang kalah akan membayar tagihannya? Bagaimana menurutmu? Baiklah, saya tidak keberatan, Lu Daseng setuju dengan gembira. Saya akan melakukan apa yang Anda katakan, Tuan. Saya tidak keberatan. Saya akan membeli kuda. Untuk sesaat, para pedagang di pasar sayur berhenti berjualan. Semua orang berkumpul. Melihat ini, Yi Feng menggelengkan kepala dan tersenyum, usaha masih harus dijalankan. Kalian semua bergiliran bermain, dan yang tidak sibuk bisa membantu menjaga kios dan jangan mengganggu orang-orang yang sedang membeli sayur. Baik, Tuan. Petik 2. Baik, Tuan. Setelah pertarungan sengit itu, wajah Lu Daseng memucat karena kekalahan. Ia mengira akan dihujani kotoran, tetapi ia tak menyangka akan kehilangan kotoran dengan cepat. Pembawa kotoran, kau sudah mantap dengan taruhan malam ini. Kau sungguh sial, kau sudah kalah terus-menerus. Wajah Lu Daseng memucat. Ia membalas, kalian ini tidak punya selera. Aku sengaja kalah. Aku senang Tuan sudah kembali, jadi aku ingin mentraktirnya minuman yang enak. Apa salahnya membayar tagihan? Yi Feng, terhibur oleh kerumunan itu, tertawa terbahak-bahak dan berdiri, berkata, kalian teruskan saja. Aku akan pergi melihat apakah kedua nelayan itu menangkap ikan besar. Aku perlu membuat 2 udang bakar untuk makan malam nanti. Semua orang berdiri untuk mengucapkan selamat tinggal pada Yi Feng. Di pinggiran Pulau Bayangan, Danau Taihu. Beberapa perahu kecil bergoyang di permukaan danau yang berkilauan. Rumput tumbuh subur, bunga-bunga bermekaran, dan pepohonan hijau tumbuh subur. Semilir angin segar membelai wajahku, membuatku tenggelam dalam keindahan alam. 3 lelaki tua sedang memancing dari anjungan pemancingan di perairan dangkal. Mereka adalah King Huanxiang, Lu Qingshan, dan Wu Yonghong. Melihat Yi Feng datang, mereka bertiga buru-buru berdiri dan membungkuk hormat, serentak berkata, Tuan telah kembali. Yi Feng tersenyum tipis dan melangkah maju. Yi Feng memeriksa penjaga ikan ketiga orang itu satu persatu, dengan raut wajah meremehkan. Kalian payah. Hasil tangkapan kalian sangat sedikit. Beri aku pancing, dan mari kita berlomba untuk melihat siapa yang bisa menangkap paling banyak. Mereka bertiga dipandang rendah oleh sang guru dan tampak sedikit malu. Namun ketika mendengar bahwa sang guru ingin memancing bersama, mereka bertiga langsung bersemangat. Mereka semua membawa pancing, umpan, del terbaik untuk dipilih Yi Feng. Yi Feng memilih pancing bambu yang paling umum, membangun panggung pancing di dekat mereka bertiga, dan mulai memancing bersama mereka. Selama proses itu, tangkapan Yi Feng terus berdatangan. Ia bahkan tidak membuat sarang, tetapi tempat pancingnya tampak penuh dengan ikan-ikan besar dari seluruh danau. Ia dengan mudah menangkap beberapa ikan mas perak dan ikan mas hitam seberat 30 atau 40 kg, dan beberapa ikan haring seberat lebih dari 100 kg. King Huanxiang melihat bahwa mereka bertiga tidak mendapatkan tangkapan, dan wajahnya memucat. Namun hanya dalam waktu 1 jam lebih, tangkapan Yi Feng saja membuat rak pancing keempat orang itu meledak. Ketiga lelaki tua itu saling berpandangan. Mereka hanya berpikir bahwa sang master pasti curang. Saya tidak menggunakan kekuatan hukum untuk menipu. Ikan-ikan ini berenang ke sini sendiri, rela memakan umpan. Ya, Tuan, itu yang Anda katakan. Tuan, tidak perlu dijelaskan. Kami mengerti. Tuan, keahlian memancing Anda tak tertandingi. Kami mengaku kalah. Yi Feng tersenyum canggung, sedikit tak berdaya, namun tulus gembira. Sementara itu, di atas Shadow Isles, kilatan cahaya mengalir menuju planet. Suara dengungan yang dahsyat bergetar, dan benda-benda yang datang membuntuti api panjang, seperti meteor.
Namun, ketika meteor ini mendarat, mereka tidak menyebabkan kerusakan apapun pada Shadow Isles. Yang pertama mendarat adalah 5 bersaudara berkulit hitam yang membawa peti mati berlapis emas di pundak mereka. Mereka bergigi putih, berambut gimbal, dan mengenakan kemeja putih serta setelan hitam. Mereka mengenakan kacamata hitam berbingkai emas yang serasi dan rantai emas di leher mereka, menyerupai rantai besi. Gaya mereka unik dan mencolok. Mereka elegan, tetapi mereka juga mengenakan rantai emas besar seperti tali anjing. Mereka juga sedang memancing, tetapi mereka juga mengenakan rantai emas besar seperti tali kekang anjing. Rasanya seperti campuran yang mencolok antara halus dan vulgar, campuran yang mencolok. Namun, mereka berlima sangat percaya diri. Pria terkemuka itu tiba-tiba mengeluarkan sebuah tape recorder tua dan menyampirkannya di bahunya. Tanpa sepatah kata pun, ia menekan tombol play. Musik dimulai, dan kelima bersaudara itu bergoyang liar mengikuti irama. Saat itu, suara dengung mesin memenuhi udara. Kelima bersaudara berkulit hitam itu mendongak. Sebuah pesawat ruang angkasa antar bintang raksasa, menyerupai kapal induk, muncul di langit. Energi biru berkilauan di sekeliling pesawat. Lambung logamnya memantulkan cahaya redup, membuatnya tampak mencolok dan elegan. Di atas pesawat berdiri seorang pria dengan rambut disisir ke belakang. Meskipun kedua bersaudara itu sudah lama tidak bertemu, dan penampilan mereka sedikit berubah, aura mereka tetap sama. Kelima bersaudara berkulit hitam itu langsung mengenalinya, dia adalah Fang Zhou. Mereka semua berkata serempak, "Salam, kakak senior Fang." Fang Zhou mengangguk kecil dan berkata, "Kalian berlima masih begitu murni dalam balutan hitam. Kecilkan musik jelek itu, agak berisik. Apakah saudara-saudara yang lain sudah tiba?" "Ya, kakak senior Fang, kami berlima seharusnya yang pertama tiba," katanya. Saat itu, suara bebek berkuak menggema dari langit yang jauh. Mereka semua mendongak. Riak energi menyebar di cakrawala, dan sebuah meteor kuning besar melesat menembus angin. Setelah mengamati lebih dekat, mereka melihat seekor bebek raksasa, tubuhnya berkobar dengan api kuning seperti angsa, menukik ke arah mereka dengan kecepatan yang luar biasa. Fang Zhou tertawa, "Saudara Jia, sepertinya kau telah mengembangkan produk baru lagi." "Hahaha, kue-kue." Jia Jiakin, yang bertengger di atas kepala bebek itu, tertawa terbahak-bahak. "Ini adalah versi V1000 dari bebek Phoenix yang mistis, bebek terbang. Ini adalah jenis baru yang dibiakkan melalui persilangan bebek yang tak terhitung jumlahnya. Bukankah ini mengesankan? Luar biasa." Mata kelima saudara berkulit hitam itu berbinar iri. Mereka menyukai warna emas, dan bebek Phoenix sangat cocok dengan estetika mereka. "Aku mencampur saripati darah kunpang, saripati darah burung Phoenix, darah bebek, dan sebagainya. Butuh banyak kesulitan dan kesulitan untuk membudidayakan jenis ini. Prosesnya sungguh sulit." Jia Jiakin menceritakan perjalanannya, menggambarkan usahanya yang sungguh-sungguh. "Saudara Jia, aku penasaran bagaimana rasanya setelah dipanggang," tanya Fang Zhou, bingung. Jia Jiakin hampir kehilangan kesabaran ketika mendengar ini, tetapi disela oleh teriakan seekor sapi. Mo, seekor banteng biru raksasa muncul di cakrawala. Otot-ototnya kekar, dan sepasang tanduknya yang melengkung dipoles hingga berkilau. Bahkan bulunya pun licin berkilau, menunjukkan betapa baiknya pemiliknya merawatnya. Di atas banteng biru itu, seorang pemuda berpakaian seputih salju duduk bersandar, membolak-balik halaman buku, tampak tekun. Tak lain adalah Li Bai. Li Bai menunjukkan kesepian seorang guru. Kemudian, ia dengan lembut menoleh, menatap rekan-rekan magangnya, dan berkata dengan tenang, "Kalian kembali begitu cepat." Fang Zhou dan Jia Jiakin memutar bola mata mereka ke arah Li Bai, sementara kelima pria berkulit hitam itu berseru, "Puisi yang luar biasa. Puisi yang luar biasa." Petik 2. Sebelum siapapun sempat mengingat, suara dengungan keras bergema dari kejauhan. Boom, boom, boom. Seorang pemuda, diselimuti api yang berkobar, turun dengan kecepatan tinggi. Auranya kuat, dan jatuhnya bagaikan tornado. Tak lain dan tak bukan adalah Xiao Zhan. Sesampainya di Pulau Bayangan, ia tiba-tiba berhenti dan membungkuk, berkata, "Salam, rekan-rekan magang. Lama tak jumpa, aku sangat merindukan kalian." Semua orang membungkuk sebagai balasan. Mengikutinya, aliran cahaya turun dengan gemuruh, dan semakin banyak rekan magang berdatangan. Yang paling menarik napas semua orang adalah seorang wanita yang sangat cantik dan seorang pria gemuk memegang spatula, yang mendarat tepat di pesawat ruang angkasa Fang Zhou. Mereka adalah Su Yunyun dan Qi Yitong. Semua orang membungkuk kepada mereka, serentak berkata, "Salam, kakak senior Qi, kakak senior Su." Su Yunyun membungkuk sedikit sebagai balasan, tampak sangat cantik. Qi Yitong mengangkat spatula besar ke bahunya, berseru, "Hei, siapa yang tercepat? Kembali dan jemput adik junior Bai Qiyu. Aku baru saja melihatnya berlari melintasi gurun. Sepertinya dia masih belum bisa terbang." Petik 2. Tidak perlu. Aku sudah membawa kakak senior Bai Qiyu ke sini. Sebuah suara memanggil, lalu semua orang melihat seorang pemuda berpakaian hitam menggendong Bai Qiyu yang bermata sayu ke tanah. Pemuda berpakaian hitam itu tak lain adalah Su Yanjin.
Bai Qiyu mendarat di tanah, membersihkan debu di sekujur tubuhnya, mengedipkan mata, dan berkata tanpa ekspresi, "Terima kasih, kakak muda Yanjin." Su Yunyun menatap Bai Qiyu dengan bingung, "Kakak muda Bai, kenapa kau belum belajar terbang?" Bai Qiyu menjawab dengan sungguh-sungguh, "Aku suka rasanya mendarat." Para murid, tanpa terkejut, mulai bertanya tentang perkembangan mereka baru-baru ini. "Kakak senior Chi, apakah spatulamu sudah diganti?" "Ya, aku sudah memasak selama bertahun-tahun, jadi spatula adalah barang habis pakai yang perlu sering diganti." "Kakak muda Bai, bagaimana kau mendapatkan sertifikat mengajar? Tolong panggil aku Guru Qiyu mulai sekarang. Aku ingin menemukan genosku dan menjadikannya muridku." "Kakak senior Su, kau masih sangat cantik. Aku penasaran siapa yang akan menemukanmu nanti." Setelah berbasa-basi sebentar, semua orang mulai mengamati pesawat ruang angkasa Fang Zhou, peti mati emas Hei, dan bebek Phoenix. Chi Yitong bahkan membawakan beberapa porsi nasi goreng untuk semua orang dan langsung membagikannya. "Kakak Fang, kami rasa pesawat ruang angkasamu akan sempurna jika catnya emas. Apakah bebek Phoenix ini jantan, betina, atau bahkan hermafrodit? Kakak Chi, nasi penggetar jiwamu lezat." Hei, seni itu meledak. Bang! Sesosok tiba-tiba muncul di udara, lalu meledak di udara, menghujani potongan daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, jaringan-jaringan manusia ini berkumpul dan menata ulang di udara. Di tengah gejolak itu, seorang pria berambut merah menyala muncul. Ia berdiri menghadap kerumunan, telanjang bulat, tangan di pinggul. "Kakak-kakak, lama tak berjumpa. Apakah seni yang baru saja kubuat cukup megah dan mempesona?" Su Yunyun menutupi wajahnya dengan tangan dan berbalik. Saudara-saudara berkulit hitam, yang baru saja menikmati makanan mereka, melihat pemandangan ini dan kehilangan selera makan. Mereka dengan enggan setuju, "Luar biasa, tapi saudara, tolong tetap pakai bajumu. Para eksibisionis akan ditangkap dan dikurung di sel isolasi di Pulau Bayangan." "Oh, oke." Hong Feng Kuang mencibir dan mulai mengenakan pakaiannya. Saudara-saudara lainnya memutar bola mata mereka dan tak berdaya untuk mengeluh. Sebuah suara setuju terdengar dari kejauhan. "Saudara Hong, lain kali kau menghancurkan diri sendiri, bawalah aku bersamamu." Teriak Wu Tian bersemangat. Hong Feng Kuang, yang baru saja mengenakan pakaiannya, melangkah maju dan merangkul bahu Wu Tian. "Hahaha, saudara yang baik, kerja sama kita tidak hanya diam-diam tetapi juga tak terkalahkan." Chi Yitong terlalu malas untuk memperhatikan mereka berdua. Ia melihat sekeliling dan berkata, "Hampir semua orang sudah datang. Sepertinya hanya kakak tertua, kakak kedua, dan adik ketiga yang hilang." "Lihat ke sana." Semua orang melihat ke arah cakrawala yang jauh. Seorang pemuda dengan pedang panjang di punggungnya berjalan perlahan. Selain itu, ada seorang gadis kecil dengan kuncir kuda dan seorang pemuda malas di sampingnya. Orang-orang yang datang tak lain adalah kakak tertua Zong Qing, kakak kedua Wu Chang'an, dan adik ketiga Yun Wu. Bai Qiyu mengangguk dan berkata dengan serius, "Kakak dan adik, sama sepertiku, kami suka pria yang rendah hati." Begitu selesai berbicara, Zong Qing melompat bersama Yun Wu, diikuti Wu Chang'an, dan mereka bertiga langsung berada di hadapan semua orang. Beberapa kerutan muncul di dahi Bai Qiyu. Melihat ini, semua orang bergegas menyambut mereka berdua. Zong Qing melihat sekeliling, menyapa mereka satu persatu, dan berkata dengan gembira, ayo pergi ke pulau." Semua orang dengan senang hati setuju. Bertahun-tahun telah berlalu, dan kedua bersaudara itu akhirnya berkumpul kembali dan kembali ke Pulau Bayangan. Pulau Bayangan menyimpan kenangan indah yang tak terhitung jumlahnya bagi mereka. Mereka berlatih dan mencapai pencerahan di sini, tumbuh besar di sini, saling mengenal di sini, dan berteman di sini, meskipun hanya melalui reinkarnasi. Namun, semangat setiap orang yang bekerja keras dan berjuang untuk tujuan dan ambisi bersama sulit untuk mereka lupakan. Matahari terbenam, tinggi di langit. Bulan keperakan menggantung tenang di atas awan yang berapi-api. Cahaya senja memancarkan ribuan sinar, membentuk garis-garis cahaya keemasan di danau. Angin sepoi-sepoi bertiup di permukaan danau. Beberapa burung kuntul melayang di air, berenang santai dan sesekali berkicau. Di puncak-puncak pohon, beberapa burung melompat dan berkicau tanpa henti. Gugusan bunga yang mekar bagaikan kerusuhan warna yang semarak, menciptakan pemandangan yang menyerupai lukisan cat minyak yang sangat realistis. Di luar kota, di tepi danau buatan, puluhan pria dan wanita lanjut usia bersukaria dan menari mengikuti irama kerumunan. Di tempat lain, Yi Feng duduk di meja tengah, menghadap. Kendi besar berisi anggur di hadapan setiap orang. Berbagai hidangan lezat disajikan. Dalam waktu kurang dari 10 menit, deretan hidangan lezat yang memukau itu mulai menumpuk di atas meja. Guci-guci anggur kosong berserakan di rerumputan di bawah kaki semua orang. Semua orang bersulang dan mengobrol, merasa sangat bahagia. Dalam waktu kurang dari setengah jam, alkohol telah naik ke kepala mereka. Wajah semua orang memerah dan semangat mereka tinggi. Lu Qingshan melangkah pelan, tersedak dan terhuyung-huyung ke sisi Lu Daseng. Ia menepuk bahu Lu Daseng dan tertawa, hahaha, tahukah kau tentang momen memalukan Lao Lu saat itu?
Entahlah, ceritakan saja padaku. Semua orang menjawab, bersemangat untuk ikut bersenang-senang. Dia, mengandalkan statusnya sebagai alkemis yang buruk, datang ke sekte Qingshan kita untuk pamer, dengan sikap yang begitu angkuh dan berwibawa. Coba tebak, kepada siapa dia pamer pertama kali? Siapa? Lao Lu, kenapa kau tidak menceritakan semuanya padaku? Ya, kenapa membuatku penasaran? Lu Qingshan berkata dengan bangga, aku hanya suka melihat kalian cemas. Hentikan, Lao Lu, berhentilah mengungkap kekuranganku. Lu Daseng segera mencoba mencegahnya. Lu Qingshan menepis tangan Lu Daseng dan berkata, tidak, aku akan memberitahumu. Lu Daseng yang pertama kali menabrak Paman Lou. Pukulan telak di perut. Lu Daseng berdiri dan hendak menutup mulut Lu Qingshan. Tanpa diduga, langkah kecil Lu Qingshan begitu cepat. Sambil berlari, ia menceritakan kejadian tahun itu. Kau tidak tahu, Paman Lou menelanjangi Lu Tua, lalu Lu Tua berlutut di sana dan menamparkan dirinya sendiri dengan keras. Saat itu, kupikir ada yang tidak beres dengan Lu Tua, bahwa sesuatu telah terjadi pada keluarganya. Lu Qingshan, diam. Cerita Lu Qingshan membuat Lu Daseng tersipu, dan semua orang tertawa terbahak-bahak. Yi Feng juga tertawa terbahak-bahak. Saat itu, ia masih dalam proses pencerahan, dan sebenarnya, ia tidak menyadari banyak hal. Semua itu gara-gara Lou Benwei dan gengnya. Saat semua orang mulai mengungkap rahasia satu sama lain dan menceritakan kejadian masa lalu, Yi Feng mendengarkan dengan penuh minat. Meskipun banyak cerita yang diulang-ulang, Yi Feng tak pernah bosan mendengarkannya. Kemudian, Wu Yonghong berdiri dan mengangkat gelas anggur. Saya minum dulu, untuk Tuan dan semua teman lama kita. Ia meneguk minumannya. Kehidupan Pak Tua Lu sungguh legendaris. Saat pertama kali bekerja untuknya, kami semua menanam padi, menyiangi, dan membajak sawah. Sedangkan Pak Tua Lu bersikeras mengangkut pupuk kandang dan tak mau orang lain mengambil alih pekerjaannya. Ia bekerja sangat keras. Kakek Wang, bersandar pada kruknya, berdiri dan menimpali. Saya sudah meminjamkan ember pupuk kandang itu, dan dia masih belum mengembalikannya. Lu Daseng, ganti satu ember. Kakek Wang lupa akan hal ini. Saya punya banyak ember pupuk kandang. Besok saya beri 100 ember lagi. Semua orang tertawa lagi. Wajah Lu Daseng memerah. Apa yang kalian tertawakan? Apa salahnya mengangkut pupuk kandang? Saya sudah tahu cara mengangkut pupuk kandang. Bisakah kalian yang mengambil alih? Sebagai sasaran kritik publik malam ini, Lu Daseng melancarkan serangan dahsyat. Jika sang guru tidak ada di sini, ia pasti sudah menggunakan tarian kotoran terbangnya untuk membungkam para bajingan ini. Saat itu, 100 orang, dipimpin oleh Zong Qing, menghampiri mereka. Salam, guru. Salam, guru. 100 orang itu sangat gembira melihat Yi Feng lagi, wajah mereka gembira dan semangat mereka berseri-seri. Yi Feng mengangguk, mengamati murid-murid kesayangannya dengan senyum ramah. Senang melihat kalian kembali. Silakan duduk. Para pria dan wanita tua di meja berdiri dan membungkuk hormat kepada para pendatang baru. Terima kasih atas kerja keras kalian, tuan-tuan. Kalian akhirnya kembali. Mari kita tambahkan hidangan ke meja. Siapkan anggur untuk menyambut kalian semua. Jangan terlalu sopan di depan guru kami. Kalian semua telah menjadi pahlawan dalam mempertahankan Pulau Bayangan, kata Zong Qing sambil tersenyum. Para murid yang semakin muda pun menggemakan kata-katanya. Terima kasih atas kerja keras kalian semua. Pulau Bayangan telah dibangun kembali dengan begitu indah. Memang, aku telah berkelana ke begitu banyak planet, tapi aku tetap menganggap Pulau Bayangan yang terbaik. Kelompok itu kembali menyiapkan 5 meja bundar besar, yang masing-masing dapat menampung 20 orang untuk makan malam. Lu Qingshan, Wu Yonghong, Lu Daseng, dan yang lainnya berlari sangat cepat. Mereka membawa banyak anggur dan memberikan masing-masing teko kepada para saudara. Melihat beberapa orang tua yang penuh perhatian, para saudara itu selalu merasa sedikit tidak nyaman. Zong Qing berdiri dan menyalahkan dirinya sendiri, kita tidak berguna. Saat berhadapan dengan bulan merah, kita tidak berperan apapun. Saat kita masih dalam proses kebangkitan, bulan merah dihancurkan oleh guru. Chi Yitong berdiri dan berteriak sekeras-kerasnya, maaf, guru, kami tidak layak menerima ajaran Anda. Yi Feng tersenyum getir dan menggelengkan kepalanya, mengangkat tangannya dan menekan ke bawah untuk memberi isyarat kepada semua orang agar duduk. Dia tersenyum tipis dan berkata, kenapa kalian tak berguna? Dalam pertempuran 100.000 tahun yang lalu, kalian menghadapi klon bulan merah dan dikalahkan hingga bereinkarnasi. Jika bukan karena pengorbanan kalian, bagaimana mungkin guru kalian bisa menyelesaikan bencana dengan begitu mudah? Jangan remehkan diri kalian sendiri. Sekarang semuanya sudah berakhir. Kalian semua adalah murid-murid baik kalian, kata Yi Feng dengan sangat serius. Saat menghancurkan Hong Yue, semuanya tampak berjalan mulus, tetapi itu tak terpisahkan dari tata letak setiap tautan. Ketika semua orang mendengar ini, arus hangat mengalir di hati mereka. Sang master masih begitu mudah didekati. Kata-kata Yi Feng tampak sederhana, tetapi diam-diam menghapus rasa bersalah di hati mereka. Terima kasih, Master. Hidup Master. Master, Anda terlihat sangat tampan hari ini.
Yi Feng tersenyum tipis dan menatap sekelompok anak-anak dengan tatapan penuh kasih. Matanya bergerak dan melihat Wu Tian duduk di sebelah Hong Fengang. Ayam kecil. Wu Tian tiba-tiba berdiri, seolah disambar petir. Ayam kecil ada di sini. Dia berjalan keluar meja, membungkuk dan berlari kecil ke arah Yi Feng, menatap Yi Feng dengan gugup. Yi Feng menepuk lengan Wu Tian dan berkata lembut, kau telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Mulai hari ini, kau akan menjadi murid resmiku yang ke-100. Wu Tian tertegun. Sebagai murid nominal, meskipun ia tidak mengeluh, ia selalu merasa lebih rendah dari para seniornya. Akhirnya, Wu Tian, menyambut hari di mana ia menjadi murid resmi. Wu Tian merasakan depresi di hatinya mereda, dan mimpinya akhirnya menjadi kenyataan. Semua ini terasa agak tidak nyata. Hidungnya sakit dan air mata memenuhi matanya. Ia berlutut dan bersujud, terisak-isak, terima kasih, guru, terima kasih, guru. Pada saat ini, Wu Tian merasakan dahinya menyentuh tanah dan tahu bahwa ia tidak sedang bermimpi. Semua usahanya sebelumnya tidak sia-sia, dan ia akhirnya mendapatkan pengakuan dari gurunya. Wu Tian menyeka air matanya dengan lengan bajunya dan tersenyum cerah. Para senior juga turut berbahagia untuk Wu Tian dari lubuk hati mereka. Ayam kecil, jangan hanya berdiri di sana. Bersulang untuk kakak senior Zong Qing. Bai Qiyu, dengan tatapan kosong, mendesak, nanti aku akan menceritakan kisah yang membumi. Bersulang. Seni itu tentang bersulang. Ayo kita bersulang. Wu Tian membungkuk kepada Yi Feng dan kembali ke tempat duduknya. Saudara-saudari, aku di sini. Wu Tian tersenyum, mengangkat cangkirnya. Yi Feng menatap 100 murid kesayangannya dengan gembira. Ia teringat pedang kelahirannya, yang telah berubah menjadi sebuah sistem, dan bertanya-tanya di mana pedang itu berada. Yi Feng merasakan kelegaan yang tak terjelaskan, seolah-olah ia telah memenuhi janjinya. Ia tersenyum kepada Lu Daseng dan berkata, Lu tua, murid-muridku telah kembali. Aku khawatir kau akan menghabiskan banyak uang malam ini. Tuan, suatu kehormatan bagiku untuk mentraktirmu dan murid-muridmu. Semuanya, makan dan minumlah dengan baik. Jangan pergi sebelum kalian mabuk malam ini. Lu Daseng mengangkat kendi anggur dan bersulang untuk semua orang. Aku, Lu Daseng, akan minum dulu. Gul gul gul. Lu Daseng menghabiskan seluruh isi toples dalam sekali teguk. Suasana di tempat kejadian kembali memanas. Yi Feng teringat masa lalu di dunia maya, ketika ia menjalani kehidupan yang penuh pesta pora di kota Wenjiu, dan ketiga pria itu pun terlintas di benaknya. Ia bertanya-tanya di mana mereka sekarang berkumpul. Semua orang minum sepuasnya. Mereka tertawa terbahak-bahak dan semua menanggapi ajakan Lu Daseng untuk memulai babak baru kontes minum. Xiao Jier bersemangat dan mulai berjalan-jalan dengan liar. Li Taibai mengangkat alisnya dan menatap semua orang dengan jijik. Aku mau minum 10. Hong tergila-gila sekaligus bahagia untuk Wu Tian. Ia memegang toples anggur dan minum sendirian, dan tak lama kemudian ia hampir mabuk. Wajahnya memerah, matanya kabur, dan ia berkata sebentar-sebentar, saudara-saudaraku, hari ini, aku bahagia. Akan kutunjukkan padamu bahwa aku adalah diriku sendiri, kembang api dengan warna yang berbeda. Setelah itu, ia melesat ke langit dan meledak dengan dentuman keras. Semua orang terdiam. Jia Jiakin menggerutu, selain menghancurkan diri sendiri, apalagi yang bisa kau lakukan? Membosankan. Guru, sesama murid, sesama penduduk desa, aku akan memberimu pertunjukan untuk memeriahkan suasana. Luar biasa. Penonton bersorak dan bertepuk tangan. Dengan lambaian tangannya, kelompok Houqin Jia Jiakin memasuki ruangan dengan memukau. 10 naga emas, 10 phoenix api, 10 kilin giok, dan 10 kura-kura hitam berbaju zirah menjulang tinggi di langit. Mereka membentuk berbagai bentuk di langit, menyemburkan air, lalu api, menciptakan efek pelangi dan neon saat mereka menari. Seseorang sekali lagi menyalakan pengeras suara, menggemakan alunan tarian yang berirama dan mempesona. Cakrawala yang luas adalah cintaku, Suhei Suhei Suhei. Untuk sesaat, antusiasme penonton kembali menyala. Kelima bersaudara berkulit hitam muncul, mabuk. Ayo kita buat untuk semua orang. Diiringi musik yang mempesona, mereka berlima melompat dan menari. Mereka bertepuk tangan, berlari kecil, dan membawa peti mati emas itu naik turun, semuanya dengan semangat tinggi. Didorong oleh suasana dan alkohol, semua orang ikut dalam hiruk-pikuk itu. Suasana terasa seperti disko terbuka. Tepat saat suasana mencapai klimaksnya, Wu Yonghong berteriak dalam keadaan mabuk, Tuan, maafkan saya karena mengganggu kesenangan Anda. Tolong beri saya kesempatan, sedikit waktu. Saya ingin menyatakan cinta saya kepada kekasih saya. Boom! Kerumunan meledak dalam tepuk tangan meriah dan gelombang dukungan yang luar biasa. Wu Yonghong, ayo! Wu Yonghong, ayo! Titik titik titik. Mata semua orang tertuju pada Wu Yonghong. Seolah tersihir, Wu Yonghong memunculkan sekuntum mawar. Dengan langkah tariannya yang unik dan genit, ia bergerak mengikuti irama musik, sambil berdenting-denting, ia mendekati seorang wanita. Wanita itu, terkejut, menutup mulutnya dengan satu tangan, tampak seolah-olah akan mati lemas karena tak percaya.
Tanpa sadar ia menutupi dadanya yang bergemuruh hebat dengan tangan yang lain, matanya penuh kasih sayang dan rasa malu. Ekspresi Wu Yonghong menjadi sangat serius. Ia berkata dengan penuh kasih sayang, Azen, aku masih ingat adegan pertama kali kita bertemu. Hari itu kau memakai piyama, membuka jendela, dan sebuah tongkat menghantam kepalaku. Aku mendongak, dan hanya dengan sekali pandang, aku terpikat oleh kecantikanmu dan benar-benar jatuh cinta padamu. Matamu yang indah, wajahmu yang tersenyum bak bunga, semuanya terpatri dalam di hatiku. Aku masih ingat kata-kata pertama yang kau ucapkan kepadaku, tolong lemparkan penggilas adonanku. Saat itu, aku hanya ingin melempar hatiku kepadamu. Sejak saat itu, aku selalu merindukanmu. Aku ingin menjagamu dan membuatmu bahagia. Berjanjilah padaku, oke, Azen. Wu Yonghong mengeluarkan sebuah cincin dengan penuh kasih sayang dan berlutut dengan satu kaki. Bersamalah. Berjanjilah padanya. Bersamalah, berjanjilah padanya. Titik titik titik. Ada orang-orang yang bersiul, meneriakkan dukungan mereka sekuat tenaga, menyalakan kembang api, dan bertepuk tangan dengan antusias. Semua orang bersorak dan mendukung Wu Yonghong. Wanita itu terharu, air mata kebahagiaan menggenang di matanya. Ia berbisik, Ah Hong, aku sebenarnya sudah lama menyimpan perasaan padamu. Sungguh, kerumunan kembali bersorak riuh dan antusias. Wu Yonghong, yang sangat gembira, segera menyelipkan cincin itu ke jari manis wanita itu. Namun, ia merasa cincin itu terlalu tebal. Dengan sebuah ide, ia menyelipkan cincin itu ke kelingking wanita itu. Ah Zen, tunggu aku membuatkan cincin kawin khusus untukmu. Cincin ini, yang dikenakan di kelingkingmu, akan menjadi janji pernikahan selama 100 tahun. Baiklah, Ah Hong, terserah kau. Disaksikan oleh kerumunan, keduanya berpelukan. Cinta akhirnya menyatu. Bibir Yi Feng melengkung ke atas saat ia menyaksikan sukacita yang tulus atas romansa senja Wu Yonghong. Ia mengangkat pandangannya ke bintang-bintang yang jauh, sesosok indah yang membangkitkan gambaran yang indah. Ia berkata dalam hati, aku telah membuatmu menunggu begitu lama. Kita akan segera bersama. Tunggu aku. Kali ini, aku tidak akan mengingkari janjiku lagi. Bulan yang cerah menggantung di langit, memancarkan sinar keperakan. Satu kerinduan, dua kekhawatiran yang sia-sia, baru saja meninggalkan dahi, tetapi masih membekas di hati. Semua orang minum seperti ini, waktu mengalir lambat, dan kegembiraan terus berlanjut seperti ini. Larut malam, semua orang mabuk di pantai di tepi danau. Masih ada beberapa orang berdua dan bertiga, menyombongkan diri dan minum di meja masing-masing, dan beberapa saudara bermain catur. 15, 20, 25, 15, 20, 30. Beberapa lelaki tua mabuk berpelukan, berbaring di pantai, menggertakkan gigi, kentut, dan mengecap bibir. Angin sore bertiup melintasi danau, dan sebuah perahu kecil bersandar di pantai. Lautan bintang yang luas terpantul di permukaan danau yang tenang, dan itu muncul di hadapan Yi Feng. Setelah mabuk, aku tidak tahu bahwa langit ada di dalam air, dan mimpi berbintang di perahu mengalahkan Bima Sakti. Yi Feng berdiri dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, diam-diam menatap keindahan di depannya, menampakkan senyum damai. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.